Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin harduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Ayah, bunda, dan anak-anak ustadz yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kepada kita. Baik itu berupa nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, nikmat tali persaudaraan, dan begitu banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, walaupun tintanya sebanyak buih di lautan. Dan itu patut kita syukuri. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, niscaya nikmat itu akan ditambah. Dan barang siapa yang kufur, ingkar, maka ingatlah azabku amatlah pedih. Ayah, bunda, dan anak-anak ustadz yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, ustadz akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Setan-setan dibelenggu di bulan suci Ramadan ini. Sesuai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala Ramadan suppadatis syaitan wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwab." Ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ayah, bunda, dan anak ustadz yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi, mari kita pahami dulu. Setan adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari api. Setan adalah salah satu makhluk pembangkang, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk menyembah Nabi Adam. Malaikat langsung menyembah, illa iblis, kecuali iblis. Dan pada saat itu Allah murka kepada iblis, setan, sehingga dia dikeluarkan dari surga. Dan pada saat itu juga setan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diizinkan menggoda umat manusia, menyesatkan umat manusia, supaya nanti setan ada teman di nerakanya nanti. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kemudian ayah, bunda, dan anak ustadz yang berbahagia, setan-setan dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Apakah benar setan-setan itu dibelenggu? Toh masih ada yang tidak puasa di bulan suci Ramadan, padahal dia masih muda, masih kuat, masih sehat, tapi masih banyak yang tidak berpuasa. Masih banyak yang meninggalkan sholat. Masih banyak yang tidak mau bersedekah. Masih banyak yang lalai dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Dari hadis yang Ustadz bacakan tadi, iza dakhala Ramadan subbadatis syaitan wa futihas abwabul jannah wa ghulqat abwab. Ketika memasuki bulan suci Ramadan, setan-setan itu dibelenggu dan pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, banyak pendapat yang mengatakan
bahwa setan-setan itu benar-benar dibelenggu, diikat tangannya pakai rantai, diikat kakinya pakai rantai sehingga setan itu terbelenggu. Ada juga yang mengatakan setan itu hanya dibelenggu tangannya, kakinya, akan tetapi dia masih bisa membisikkan kepada manusia, kepada kita untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dan ini tidak perlu diperdebatkan. Karena pada ketika Rasulullah SAW dan para sahabat selesai melakukan perang Badar, sepulangnya dari perang Badar, Rasulullah SAW bercerita, mengatakan kepada sahabat, kita sudah melalui perang kecil dan selanjutnya akan menghadapi perang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan perang besar itu? Rasulullah menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Di bulan suci Ramadan ini ternyata yang musuh yang paling besar itu adalah hawa nafsu kita. Apabila kita mengikuti hawa nafsu kita, tentu saja kita akan terjerumus sesuai dengan kemauan setan itu sendiri. Apabila kita sudah terjerumus, kita tidak malu lagi untuk tidak berpuasa. Kita tidak malu lagi untuk berbuat maksiat. Kita tidak malu lagi untuk melawan orang tua. Ini hati-hati anak-anak Ustaz. Jadi kalau kita mengedepankan hawa nafsu kita, maka berhati-hatilah. Apabila kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, berhati-hatilah, kita bisa terjerumus sesuai dengan kehendak setan itu tadi. Ada juga yang berpendapat bahwa di bulan suci Ramadan itu nanti setan-setan itu terbelenggu. Bukan arti dia itu diikat dengan rantai tangannya dan kakinya. Akan tetapi dia terbelenggu, tidak bisa menggoda manusia. Karena pada saat bulan suci Ramadan, manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Pada bulan suci Ramadan, dia bisa bersedekah lebih banyak. Dia berpuasa dengan baik. Dia menjaga pandangannya. Dia menjaga hatinya. Dia menjaga lisannya. Tidak berkata kotor, tidak berkata yang bisa menyakitkan orang lain. Dan bisa melakukan hal-hal yang selama di bulan yang lain dia tidak lalai dengan hal-hal kebaikan. Pada bulan suci Ramadan ini dia meningkatkan amal-amal kebaikan. Selama di bulan-bulan yang lain dia tidak pernah khotam membaca Al-Quran, di bulan suci Ramadan mungkin bisa jadi dia 2 kali 3 kali khotam Al-Quran. Sehingga menutup celah setan untuk menggoda hawa nafsu kita. Menutup celah setan untuk menjerumuskan kita dari hal-hal yang tidak baik. Jadi setan merasa terbelenggu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Itu juga pendapat sebagian ulama yang menerangkan seperti itu. Tapi dari hal itu tidak perlu kita perdebatkan. Apabila ada salah dari pemikiran kita, kita berpikirlah bahwa kita ini adalah orang yang lemah, bahwa pemikiran kita ini adalah dangkal. Karena Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada salah, tidak ada yang perlu diperdebatkan dari apa yang disampaikan. Jadi anak-anak Ustaz, mari di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Yang susah ngaji, yang malas ngaji selama ini, mari kita mengaji. Yang selama ini melawan orang tua, mari minta maaf kepada orang tua. Yang selama ini lalai dengan sholatnya, jangan dilalaikan lagi sholatnya. Sholat tepat waktu, supaya setan-setan itu tidak mampu untuk menggoda kita.
dan puasa yang kita lakukan ini tidak menjadi sia-sia. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Apabila ada kata-kata yang salah, Ustaz mohon maaf. Kepada Allah, Ustaz mohon ampun. Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.